Allah setiap hari 5 kali. Pagi ingat Allah waktu subuh, siang ingat Allah waktu duhur, asar ingat Allah waktu sore, ingat Allah waktu salat asar, maghrib ingat Allah, isya ingat Allah. Maka kalau kita jalankan 5 waktu, di mana kita ketika salat pasti kita ingat Allah, paling tidak kita mengingat dan menyebutnya Allahu Akbar, ingat Allah. Seharian kita akan mendapatkan kebahagiaan yang standar, anugerah yang standar, keamanan yang standar. Sehingga Allah memastikan fungsi daripada salat adalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu yang kalian jalankan itu, itulah yang mencegah kalian itu daripada perbuatan keji dan kemungkaran, yang karena perbuatan keji dan kemungkaran akhirnya kalian tidak bahagia hidupnya di dunia. Salat ini mencegahnya. Kalian tinggalkan salatnya, datang itu semuanya yang tidak baik itu. Oleh karenanya kunci kebahagiaan itu terletak pada salat 5 waktu. Kalau kita masih mau diberi kesempatan Allah Ta'ala punya suami yang baik, suami yang soleh, istri yang solihah, anak-anak yang turut, anak-anak yang soleh dan solihah, maka jangan lupa sholat 5 waktu. Itu standar. Apalagi kalau kita itu datang ke majelis taklim, apalagi kita itu kemudian masuk pesantren, sehingga apa? Anak-anak pesantren itu selalu ingat pada Allah sepanjang hari. Bangun tidur suruh baca doa, mau tidur suruh baca doa, sebelum subuh mereka sudah dibangunkan berzikir pada Allah Ta'ala. Setiap hari sepanjang hari itu dia ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Sehingga Pak 3 bulan anak-anak di pesantren kan pulang ke rumahnya sudah beda. Kenapa? Karena Allah mengingatkan dia kesempatan itu. Kenapa? Karena mereka mengingat kepada Allah. Kuncinya di sini adalah ingat kepada Allah. Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang punya rezeki dan takdirnya, Allah yang menjadikan kita sakit ataupun sehat, Allah yang memberikan kita bahagia ataupun sengsara, Allah menjadikan kita hidupnya senang, bahagia atau sempit, sengsara, semuanya Allah. Bagaimana mungkin kemudian kita akan mengharapkan itu semuanya di tempat yang menjadi rahmatnya Allah, tempatnya rahmatnya Allah, kemudian kita ingin mendapatkannya dengan cara kita mendapatkan murka Allah, tidak sejalan dengan perintah Allah? Bagaimana mungkin? Pakai logika kita. Sehingga pantas kemudian kalau dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, am ala qulubin afaluha. Kenapa kau tidak merenung? Kenapa kamu tidak berpikir? Apakah di hati itu ada kuncinya, ada gemboknya, sehingga tidak sampai kalian itu membuka mata kalian dan melihat itu semuanya dengan nyata dan benar? Harus gunakan pikiran kita, jangan mau kita dibodoh-bodohin. Karena maunya kita itu oleh setan itu dibuat benci. Sehingga lihat bagaimana kita ketika kita bertemu dengan orang lain yang kita nggak kenal sama dia. Begitu pertama ketemu, ini orang lain, ini bukan saudara kita, bahkan ini rasnya lain, ini partainya lain, ini golongannya lain, ini jamaah lain dan sebagainya. Dibikin orang itu saling bermusuhan, saling membenci dan sebagainya. Itu keinginan siapa? Setan.